bab 8 ya. Oke, jadi untuk bab 8 ini lebih ditekankan apa ya, kayak pola kalimat yang menggunakan kata sifat ya, lebih ditekankannya. Jadi di sini bisa dilihat ya udah ada apa daftar kosakata kata sifat gitu ya. Jadi mempelajari tentang penggunaan kata sifat dalam kalimat gitu ya. Oke, seperti biasa mungkin ya, ini kosakata dulu saya baca lalu nanti sebutkan ulang ya. Oke, yang pertama itu ada ini ya, yang artinya tampan, gagah atau ganteng. Itu ada Hansamuna. Pangsamuna. Hai, ini dari bahasa Inggrisnya handsome ya. Jadi handsome. Lanjut, ini ada cantik atau bersih. Kireina. Kireina. Oke, lanjut sunyi atau tenang. Shizukana. Shizukana. Hai, lalu ada ramai. Nigiyakana. Kigiyakana. Oke, lanjut ada terkenal ya. Yumeina. Yumeina. Hai, lalu ini ada baik hati ya. Shinsetsuna. Shinsetsuna. Hai, ini genki artinya sehat ya. Genki. Nah, Genkina. hai. Kalau ada senggang gitu ya. Gimana? Himana. Hai. Ini ada praktis. Benrina. Benrina. Oke, terus ini ada bagus gitu ya artinya. Sutekina. Sutekina. Hai. Jadi ini yang eh, apa? Ini ya dalam kurung nak semua ini disebutnya kata sifat nak ya. Kenapa pakai kurung? Karena ada pada saatnya kata sifat ini ada saatnya pakai na, ada saatnya tidak pakai na. Nanti penjelasan selanjutnya nanti ya ada. Oke, lanjut. Ini ada besar. Oki. Oki. Terus ada kecil. Cisai. Cisai. Hai, ada baru ya. Atarashi. Atarashi. Hai, terus ini ada lama atau tua. Furui. Furui. Hai, terus ini ada baik atau bagus. I. I. Hai. Ini juga dalam kurungnya ada yoi ya. Jadi ini juga tergantung penggunaannya. Ada di saat pakai i, ada pada saatnya pakai yoi. Lanjut, terus ada buruk atau jelek. Warui. Warui. Oke. Selanjutnya ini panas. Atsui. Atsui. Hai. Dingin ya, tapi di sini dinginnya untuk suhu udara ya. Samui. Samui. Hai. Ini untuk suhu udara. Nggak bisa ya. Lalu yang lanjut lagi ini ada dingin ya, tapi dinginnya ini untuk benda. Sumetai. Sumetai. Hai. Lalu ada sulit atau susah. Muzukashi. Apa itu tadi? Muzu, Murukas. muzu, Oh ya. muzu. Muzukashi. Hai. Oke. Lalu ada mudah atau gampang. Yasashi. Yasashi. Hai. Lalu ada mahal atau tinggi ya. Jadi ada dua arti, ada bisa mahal atau tinggi. Takai. Takai. Hai. Lalu ada murah. Yasui. Yasui.
Hai. Terus ini rendah, hikui. Hikui. Hai. Terus ini ada menarik, omoshiroi. Omoshiroi. Hai. Ini ada enak, oishi. Oishi. Hai. Lanjut ini ada sibuk, isogashi. Isogashi. Terus ada senang, tanoshi. Tanoshi. Hai. Nah, ini adalah kata sifat i ya. Kalau tadi kata sifat na. Kalau ini kata sifat i karena di belakangnya bisa dilihat ya hurufnya i semua. Dan ini kalau na itu tadi kan dikurung semua ya ininya, na-nya karena eh, ada pada saatnya digunakan, ada pada saatnya juga tidak. Tapi kalau yang kata sifat i itu selalu digunakan ya apapun kondisinya, i-nya tetap dipakai gitu. Tapi untuk kata sifat na gitu ya, walaupun apa namanya, kalau yang belakangnya itu kan disebut kata sifat i, tapi ada beberapa kata sifat na yang belakangnya i. Contohnya ini kayak pengecualian ya, kirei dan yumei. Walaupun belakangnya i ya di sini yumei, kirei, tapi ini masuknya ke kata sifat na, bukan kata sifat i gitu. Itu pengecualian aja ya dua ini. Lanjut lagi ya, tadi udah sampai Tanoshi. Sekarang ke warna ya. Ada putih, shiroi. Shiroi. Hai. Lalu ada hitam, kuroi. Kuroi. Hai. Ada merah, akai. Akai. Hai. Lalu biru, aoi. Aoi. Hai. Ya tadi warna-warna gitu ya. Lanjut, ya sakura biasa ya, sakura. Sakura. Oke, terus ini ada gunung, yama. Yama. Hai. Kota, machi. Machi. Hai. Lalu ada makanan, tabemono. Tabemono. Oke, lanjut. Ini ada tempat, tokoro. Sokoro. Hai. Lanjut, ini ada asrama, ryo. Rio. Hai, ini restoran ya, restoran. Restoran. Hai. Lanjut, ada kehidupan, seikatsu. Seikatsu. Hai. Lanjut, ini pekerjaan, oshigoto. Oshigoto. Hai. Ini kenapa dalam kurung O-nya? Karena ini tuh O tuh untuk apa sih namanya? Membuat katanya menjadi sopan, lebih sopan gitu. Jadi biasanya ini kalau mau ngobrol gitu dengan yang lebih tua atau dengan atasan gitu ya, untuk lebih menghormati juga biasanya ditambahin beberapa kalimat gitu ya, kayak sake jadi osake, terus ini shigoto shigoto gitu. Oh di sini kayak untuk lebih formal lagi gitu, lebih bikin menghormati lawan bicara gitu. Kayak gitu ya. Ini kalau shigoto, oh si mas gitu ya, ditambahin oh si mas itu artinya bekerja. Jadi kata kerja. Lanjut, ini artinya bagaimana itu do. Do. Hai. Lanjut, ini yang bagaimana donna. Donna. Yang Hai. Lanjut, ini ada sangat atau sekali, totemo. totemo. Hai. Ini ada kurang begitu atau tidak begitu, amari. Amari. Hai. Ini ada yang artinya kemudian ya, digunakan untuk menyambung kalimat. Sosite. Sosite. Hai. Terus ini ada artinya tetapi. Ga. Ga. Nah, jadi
Di sini tuh tetapi untuk menyambungkan dua kalimat ya. Di sini kan ada apa? Ini di sini kalimat yang pertama, kalimat kedua gitu. Jadi menyambungkan dua kalimat. Nanti ada penjelasan lebih lanjut ya. Lanjut ya. Ini ada apa kabar? O genki desu ka? O genki desu ka? Nah, lanjut bagaimana ya? So desu ne. So desu ne. Hai. Lalu ini ada artinya mau tambah dan ini bla 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 cangkir lagi. Jadi kayak menawarkan minuman ya. Mo ippai ikaga desu ka? Mo ik itu ikai. Ippai, ippai, pai. Ipai oh ya. Ipai ipai kaga desu ka? Hai. Jadi ini untuk menawarkan minuman ya. Kalau misalkan contohnya kopi, kohi, mo ippai ikaga desu ka? Mau tambah kopi cangkir lagi gitu. Lanjut ya. Ini tidak, terima kasih, udah cukup. Iye, kekko desu. Iye seko desu. Hai. Ya. Eh, ini dikurung kenapa? Jadi ini bisa digunakan atau tidak ya. Ini bebas gitu. Mau digunakan nggak apa-apa, nggak digunakan juga nggak apa-apa. Jadi kalau cuman kekko desu juga nggak apa-apa. Lanjut ya. Ini sudah ya. Mo desu ne. Mo desu ne. Hai. Lanjut ya ini maaf saya mau pamit dulu. Soro soro shitsurei shimasu. Soro soro shitsurei shimasu. Hai. Ini sama-sama iye Iye. Oh, sama artinya sama kayak tidak gitu ya. ya. Sama kayak dengan do itashimashite ya. Kenapa iye? Kan kalau iye tuh sebenarnya tidak ya. Tapi Mm-mm. karena orang Jepang tuh suka banget merendahkan dirinya sendiri gitu. Jadi kayak misalkan terima kasih gitu, makasih banyak ya udah ngasih oleh-oleh. Oh enggak apa-apa, misalkan Oke, kayak no gitu itu problem, no artinya. problem gitu ya. Ya, Ya ya. kayak gitu, betul. Makanya kadang-kadang dijawabnya mereka lebih seringnya pakai ini ya, pakai iye gitu. Ini mereka kayak sangat-sangat merendahkan diri mereka gitu. Lanjut ya, yang ini silakan datang lagi. Mata irasatte kudasai. Mata irashate kudasai. Hai. Oke, kita lanjut ya. Ini ada Shanghai itu namanya ini ya, Shanghai. Shanghai. Hai. Shanghai. Ini ada kuil Kinkakuji. Kinkakuji. King King Kakuji. Hai. Terus ada Taman Nara Koen. Narakoeng. Hai. Ini taman yang sangat terkenal banget ya di Jepang. Hmm. Terkenal apa buat lihat sakuranya di situ. Mereka kalau lihat sakura seringnya di situ gitu. Karena terkenal dengan cantiknya gitu. Kalau pas lagi mekar-mekarnya sakura. Lanjut ya ini Gunung Fuji. Fuji Sang. Fuji-san. Hai. Jadi udah tahu mungkin ya. Kalau di Jepang itu walaupun gunung sendiri Jepangnya Yama, tapi kalau ditambah dengan nama gunungnya jadinya bukan Fujiyama tapi Fuji-san. Gitu. Hai, ini tujuh orang samurai. Si Chinin no samurai. Si si Jining no samurai. Hai, si Chinin tujuh orang ya. Oke, itu ya. Itu kosakata yang digunakan di bab ini. Kita lanjut. Oke, ini ada macam-macam warna ya. Warna dan rasa iro sama aji gitu ya. Nah ini kenapa ada dua, ada kata benda, kata sifat gitu ya. Kalau yang kata sifat itu, kan kalau kata benda di sini ya, contohnya putih, siro. Kata sifat jadinya siroi. Jadi kata sifat ini kalau digabungkan dengan kata benda atau misalkan kata sifat yang menerangkan kata benda. Contohnya misalkan topi warna putih, siroi boshi.
gitu. Kalau misalkan warna ini untuk menerangkan suatu benda atau suatu barang, ditambahinnya pakai i. Jadi bukan bosi tapi bosi. Itu cara penggunaannya. Sama ya, nah yang ini juga kiro jadi kiroi. Nah, gimana kalau misalkan yang enggak ada kata sifatnya ini ada yang enggak ada ya, kayak pink to orange itu langsung aja ya, langsung digabung dengan kata bendanya. Kayak misalkan pink to bosi, orange bosi, midori bosi, kayak gitu. Kecuali yang ini ya, yang kata sifat ada ii-nya baru pakai yang ini, kiroi bosi, kayak gitu. Ya, kayak ini juga ada rasa-rasa dalam bahasa Jepang gitu ya. Mungkin nanti bisa dilihat sendiri ya karena punya PDF-nya. Dan kan ini asam tuh supai. Asin selain shiokara itu ada shoppai. Coba saya tulis shoppai. Di sini aja deh. Shop, shoppai. Ya, jadi selain shiokarai, asin tuh ada juga yang menggunakan shoppai. Perbedaannya apa? Sama aja sih, mau yang menggunakan yang mana pun bebas gitu. Mau pakai yang shoppai bisa, shiokarai juga bisa. Kayak gitu ya, itu mungkin untuk rasa-rasa gitu ya. Kita langsung lanjut aja ke penjelasan mengenai tata bahasa di bab ini. Jadi yang udah dibilang tadi ya, bab ini tuh fokusnya ke kata sifat ya. Kata sifat yang menerangkan kata benda. Terus tadi juga udah disebutkan kata sifat di bahasa Jepang itu ada dua jenis, kata sifat i sama kata sifat na. Lanjut yang nomor dua ini untuk pola kalimat itu kata benda wa, kata sifat na, des. Nah, ini na-nya yang dicoret ya. Ini berarti na-nya, kata sifat na-nya yang na-nya itu tidak digunakan. Lanjut, kata benda wa, kata sifat i, des. Gitu ya. Jadi, ini tuh kata sifat untuk positif tidak lampau ya. Yang diakhiri dengan des gitu. Nah, ini mungkin fokusnya kata sifat na disambung dengan des tanpa na. Jadi na-nya dihapus gitu. Kayak tadi hansamuna, na-nya nggak dipakai. Sedangkan kata sifat i itu i-nya tetap dipakai ya. Kata sifat i disambung dengan des dalam bentuk yang sama. Jadi tetap bentuknya tetap sama. Kita langsung lihat contohnya ya. Watto sensei wa shinsetsu desu. Bapak Wat baik hati. Ya. Jadi naknya seperti lihat di sini ya, kan naknya dicoret gitu ya. Makanya bukan shinsetsu na des, tapi shinsetsu des itu. Naknya tidak dipakai. Untuk yang nomor dua, mungkin Sekarsang boleh baca. Fuji sang wa tai desu. Hai. Oke, Gunung Fuji tinggi gitu ya. Kalau untuk kata sifat i ini itu tetap sama ya, tidak ada yang dikurangin atau tidak ada yang ditambah. Jadi tetap Fuji sang wa takai desu gitu. Hai, kita lanjut lagi ya. Ini kalau ini kata sifat na yang na-nya dihapus ditambah ja arimasen. Nah, kalau tadi kan sebelumnya kata sifat yang positif ya, positif tidak lampau, sedangkan yang kata sifat ini yang ditambah ja arimasen, negatif tidak lampau. Nah, kalau ini juga masih ya, na-nya tetap hilang gitu ya, dihilangkan, tapi di sini ditambahkannya dengan ja atau dewa arimasen gitu. Kalau tadi des, kalau yang ini yang negatif ja arimasen. Ini penggunaannya bebas sih, mau ja atau dewa sama aja, tapi dewa itu kayak sangat-sangat formal ya. Jadi makanya di sini yang dalam yang lebih sering digunakan ja arimasen.
Kayak gitu. Contohnya, Asoko wa shizukaja arimasen. Di sana tidak sunyi. Ya, jadi ini kata sifat negatif yang tidak lampau. Jadi bukan shizuka naja arimasen, tapi shizukaja arimasen. Naknya tidak dipakai. Lanjut lagi ya, kalau yang selanjutnya ini kata sifat i. Sama ya, kayak yang na negatif tadi. Ini juga kata sifat i yang negatif tidak lampau, tapi bedanya kalau yang i itu bukan pakai ja arimaseng negatifnya, tapi jadi kunai. Jadi i-nya itu dihapus ya, kata sifat i dibuat dengan dibubuhkan kunai des. Jadi kata sifat huruf i-nya yang di akhir tuh dihapus terus ditambahkan sama kunai des gitu. Contohnya, kono hon wa omoshiro kunai desu. Buku ini tidak menarik gitu ya. Kan ini omoshiroi ya. Sebenarnya kata aslinya omoshiroi, tapi ada tadi jelaskan ya kalau kata sifat i negatif itu i-nya dihilangkan ditambah kunai desu. Kalau misalkan yang positif jadinya kan konohon wa omoshiroi desu. Buku ini menarik. Tapi karena ini negatif, jadinya konohon wa omoshiro kunai desu. I-nya dihilangkan ditambah kunai desu. Gitu. Lalu ini ada untuk tambahan ya. Negatif untuk i desu itu adalah yo kunai desu. Ya. Jadi ini kayak pengecualian gitu. Ada bentuk tersendirinya. I desu jadi bukan i kunai desu tapi yo kunai desu. Khusus untuk i desu. Gitu ya. Lanjut ya ini di tabel rangkuman perubahan bentuknya ya. Yang untuk kata sifat na gitu. Untuk positifnya naknya nggak pakai ya, nggak pakai na. Shinsetsu des gitu. Positif tidak lampau. Kalau negatif tidak lampau, shinsetsu ja arimasen. Naknya masih belum dipakai. Lalu untuk kata sifat i positif tidak lampau, contohnya takai des. Takai des. I-nya tetap dipakai ya. Lalu kalau untuk negatif tidak lampau itu menjadi taka kunai des. Baru i-nya dihilangkan, ditambah kunai gitu. Oke, lanjut ya. Ini cara membuat kalimat tanya dari kata sifat ya. Nah, untuk kalimat tanya ini jawabannya itu kita nggak bisa pakai sodes atau cigaimas gitu. Kalau misalkan mau positif itu nggak bisa pakai sodes. Negatif nggak bisa pakai cigaimas. Kita langsung lihat contohnya aja ya. Peking wa samui desu ka? Apakah Beijing dingin? Hai, samui desu. Iya, dingin. Jadi nggak bisa cuman hai so des. Karena so des itu kayak kemarin udah dijelaskan ya. Kayak lebih untuk kayak menyetujui perkataan lawan gitu. Apakah Beijing dingin? Ya betul gitu. Kan tidak mungkin ya. Jadi ini dijawabnya dengan hai samu desu, dijawab lagi dengan kata sifat lagi gitu. Kalau misalkan tidak dingin ya berarti iye samu kunai desu gitu. Lanjut yang nomor 6 boleh dibaca mungkin sekarang. Nachi Nachikoen wa nigi nigiyaka desu ka? Benar ya? Iye, nigiyaka ja arimasen. Hai. Oke. Jadi apakah Taman Nara ramai? Narakoen wa nigiyaka desu ka? Tidak ramai. Iye, nigiyaka ja animasen. Jadi dijawabnya dengan kata sifatnya lagi gitu. Kalau misalkan positif berarti ya hai nigiyaka desu. Hai gitu ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nah, yang ini kata sifat na, kata benda, kata sifat i, kata benda. Kalau yang tadi kan ini kata benda wa, kata sifat na, des gitu ya. Kata benda wa, kata sifat i, des.
Jadi setelah kata sifat tuh langsung ke des atau langsung ke ja, langsung ke ja arimasen. Tapi kalau yang ini itu kata sifatnya yang menerangkan kata benda. Jadi setelah kata sifat itu ada kata benda gitu. Ada kata benda atau benda yang akan diterangkan oleh kata sifat gitu. Nah, kalau di sini kan yang tadi tuh naknya belum digunakan. Nah, di sini baru naknya yang digunakan gitu. Jadi kayak misalkan Hansamuna naknya dipakai gitu. Kalau untuk kata sifat i tetap sama ya. Ini mau gimana pun tetap ada kecuali negatif. Kalau negatif pasti i-nya dihilangkan. Jadi kata sifat ini diletakkan di depan kata benda ya. Jadi apa namanya kata benda yang akan diterangkan gitu depannya disimpan kata sifat. Langsung lihat aja contohnya. Wato sensei wa shinsetsu na sensei desu. Bapak Wat adalah guru yang baik hati. Nah, ini kalau yang tadi sebelumnya kan cuma sampai Shinsetsu aja ya. Wato Sensei wa Shinsetsu des. Udah gitu aja. Bapak Wat baik hati gitu. Tapi ini ada yang ditekankan lagi ya. Baik hatinya di sini sebagai guru yang baik hati gitu. Shinsetsu na Sensei gitu. Ini kata benda yang diterangkannya. Sensei. Wato Sensei wa Shinsetsu na Sensei des. Guru yang baik hati. Nah, itu adalah fungsi penggunaan fungsi penggunaan kata na di kata sifat na ya untuk menjelaskan kata benda. Contohnya yaitu di sini sensei. Oke, lanjut nomor 8. Sekarang boleh baca, silakan. Fuji-san wa takai yama desu. Hai, Gunung Fuji adalah gunung yang tinggi. Kan kalau tadi Fuji Sangwa Takai des gitu aja ya. Fuji Sang tinggi. Ya. Hai, kalau di sini ada penekanannya lagi itu adalah gunung yang tinggi. Takayama ya. Takayama, gunung yang tinggi. Fujisang wa Takayama desu. Fujisang adalah gunung yang tinggi. Gitu ya. Itu perbedaan yang kata sifat ditambah kata benda, sedangkan yang tadi itu kata benda wa kata sifat des. Langsung ke des. Kalau ini sebelum ke des itu ada kata benda yang diterangkan. Oke, lanjut ya. Nomor 4 ini nggak tadi udah dijelaskan dikit mungkin ya di contoh kosakata gitu. Nggak ini untuk menyambungkan dua kalimat, tapi dua kalimat ini berlawanan. Jadi yang misalkan kalimat yang pertama itu negatif, tapi yang kedua itu positif gitu, artinya gitu. Contohnya gitu. Nihon no tabemono wa oishii desu ga takai desu. Makanan Jepang enak, tapi mahal. Jadi ini berlawanan kan ya. Mahal tapi enak gitu. Enak tapi mahal gitu. Nah, di sini itu diartikan sebagai tetapi ya. Enak tapi mahal. Ini untuk urutannya boleh yang di depan tuh boleh positif, boleh negatif, yang mana aja gitu. Jadi kalau Nihon no tabemono wa takai desu ga oishii desu itu juga bisa. Makanan Jepang mahal tapi enak kayak gitu juga bisa gitu ya. Jadi ini ga ini untuk menyambungkan dua gitu ya. Dua kalimat yang berlawanan gitu artinya. Dia itu untuk penjelasan pola kalimat ga. Baik, lanjut lagi. Di sini ada totemo sama amari ya. Jadi totemo itu artinya sangat, amari itu tidak begitu ya. Ini eh, apa adalah kata keterangan yang menyatakan tingkat gitu ya. Jadi totemo kan sangat gitu ya. Misalkan sangat cantik, sangat bagus dan sebagainya. Kalau amari tadi tidak begitu, contohnya kayak misalkan tidak begitu cantik, tidak begitu enak dan sebagainya gitu. Jadi
Di sini kalau misalkan jika menerangkan kata sifat ya, totemo sama amarinya, maka totemo sama amari ini diletakkan di depan kata sifatnya. Tuh. Totemo punya arti sangat dan digunakan pada kalimat yang positif ya. Amari mempunyai uh, digunakan pada kalimat negatif gitu ya. Jadi biasanya amari ini tuh belakangnya yang ja arimaseng atau kunai dan sebagainya kayak gitu. Kita lanjut aja ya, lihat contohnya. Peking wa totemo samui desu. Beijing sangat dingin ya. Tadi udah dijelaskan ya kalau menerangkan kata sifat, ini ya kata sifatnya samui, totemonya disimpan di depan sebelum samui. Jadi totemo samui, sangat dingin. Ini untuk yang positifnya ya. Totemo itu kan positif, jadi pasti ininya perubahan bentuknya juga positif. Bukan samu kunai, tapi samui. Totemo samui deh. Boleh Kakarsang baca yang nomor 11. Kore wa totemo yumei na eiga desu. Hai. Ya, ini film yang sangat terkenal gitu ya. Totemo yumei na eiga desu. Di sini pakai naknya dipakai ya karena menerangkan kata benda. Ini ada benda yang diterangkan itu eiga film. Filmnya sangat terkenal. Ini lanjut ya, ini untuk penggunaan amari. Shanghai wa amari samukunai desu. Shanghai tidak begitu dingin. Ya, tadi kan amari itu digunakan di dalam kalimat negatif gitu ya. Tidak begitu, maka bentuknya pun ini kata sifatnya yang negatif, samukunai. Kalau totemo yang positif jadinya samui. Samukunai ini ya negatif, i-nya dihilangin ditambah jadi ditambah kunai des, samukunai des. Untuk sifat-sifat negatif. Lanjut nomor 13 boleh dibaca. Sakura daigaku wa amari yumei na daigaku ja arimasen. Hai. Oke, Universitas Sakura adalah universitas yang tidak begitu terkenal ya, yang tidak terlalu terkenal. Sakura Daigaku wa amari yumei na daigaku ja arimasen gitu ya. Minaknya dipakai karena ada kata benda yang diterangkan menerangkan kata benda yaitu daigaku. Yumeina Daigaku. Universitas Yumeina Daigaku ja arimasen. Universitas yang tidak terlalu terkenal. Itu ya untuk Totemo dan Amari. Oke, lanjut ya. Ini kata benda wa do desu ka. Ya tadi do desu ka itu kan artinya bagaimana ya. Do itu. Di sini untuk menanyakan citra, pendapat, kesan mengenai yang dialami tentang tempat yang telah dikunjungi atau orang yang pernah dijumpai dan lain-lain oleh lawan bicara. Jadi kayak kamu udah pernah pergi ke suatu tempat atau udah pernah bertemu dengan seseorang gitu. Kayak kita menanyakan bagaimana pesan kamu terhadap hal tersebut gitu. Contohnya, Nihon no seikatsu wa do desu ka? Bagaimana kehidupan di Jepang gitu. Tanoshi desu, senang, atau menyenangkan gitu ya. Jadi do desu ka gitu ya. Gimana sih? Jadi kan menanyakan kesan gitu ya, kesan kamu kehidupan di Jepang gimana? Menyenangkan gitu. Hai gitu ya, itu untuk penggunaan kata benda wa do desu ka. Gitu. Ini bisa apa aja ya kata bendanya, nggak harus tentang tempat atau makanan juga bisa dan sebagainya. Kayak misalkan takoyaki wa do desu ka? Takoyaki gimana gitu. Mungkin menanyakan rasanya ya pasti. Bisa dijawab dengan oishi desu. Kayak gitu juga bisa ya. Jadi nggak harus tentang tempat, mau makanan, minuman, orang gitu dan sebagainya itu bisa ya. Hai, itu untuk penjelasan pola kalimat do desu ka. Kita lanjut ke yang ketujuh. Ini ada kata benda satu, wa, donna. Kata benda dua, desu ka.
Jadi kata donna itu sama sebenarnya kayak tadi ya, itu artinya bagaimana kayak sama do. Tapi donna itu menanyakan keadaan atau sifat orang dan benda. Kemudian digunakan untuk menerangkan kata benda gitu ya. Di sini ada untuk menerangkan kata bendanya. Kalau di sini kalau yang do itu enggak ada ya. Kan kalau ini mungkin kita langsung lihat contohnya. Nara wa donna machi desu ka? Nara kota yang bagaimana? Furui machi desu kota yang lama atau kota yang udah tua gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Kan kalau ini cuma nanyain Nihon no apa eh Nihon no Sekatsu aja gitu, nggak ada kata benda, menerangkan kata benda lainnya. Kalau di sini menanyakan nara, nara itu jadi bukan kalau nara wado deska itu hanya menanyakan naranya itu kayak gimana gitu ya, nggak terpaku dengan kotanya aja. Misalkan bisa ada makanannya enak atau budayanya menarik. Tapi kalau di sini kalau donna itu di sininya ada kata benda yang ditekankan gitu. Ini bisa bisa selain maci juga bisa ya, kayak misalkan narawa eh, donat tebemonoi desu ka gitu. Nara makanannya yang enak itu yang kayak gimana ya, kayak gitu juga bisa. Jadi kalau penggunaan dona itu ada kata benda yang ada yang diterangkan lebih ditekankan lagi gitu ya. Ini lebih ditekankannya kotanya gitu. Jadi Nara kotanya yang gimana gitu. Di sini disebutkan Furui Machi, kota yang lama gitu ya. Itu untuk perbedaan dona sama do ya. Lanjut lagi ya. Di sini so desu ne gitu. Di sini kan kalau so desu ne di bab 5 itu menyatakan persetujuan gitu ya tentang hal apa yang dikatakan oleh lawan bicara gitu. Tapi kalau di sini so desu ne-nya menunjukkan sikap lawan bicaranya yang lagi berpikir gitu ya. Contohnya, Oshigoto wa do desu ka? So desu ne. Isogashi desu ka? Omoshiroi desu. Dan dia nanya bagaimana pekerjaannya gitu. Oshigoto wa do desu ka? So desu ne. Nah, ini sambil so desu ne itu kayak sambil mikir gitu. So desu ne gitu. Isogashi desu ga omoshiroi desu. Sibuk tapi menyenangkan. Jadi so desu ne itu untuk menggambarkan kita lagi mikir kalau di sini. So desu ne gitu. Tuh, jadi sodesnya itu penggunaannya ada bermacam-macam ya. Kalau yang di bab sebelumnya, sodesnya itu penggunaannya untuk menyetujui apa yang dikatakan lawan bicara, tapi kalau di sini sodesnya itu untuk sebagai mengekspresikan bahwa kita lagi berpikir atau memikirkan sesuatu gitu ya. Kayak lagi ditanyain gitu ya, ini gimana pekerjaannya, kita langsung nggak langsung jawab gitu, tapi mikir dulu, oh deh ini menarik sih, sibuk sih, tapi seru gitu. Itu penggunaan so desne di bab ini gitu ya. Hai, udah selesai ternyata ya penjelasan pola kalimatnya. Ada 8, lumayan banyak ya. Sampai sini sebelum lanjut ada pertanyaan dulu nggak? Ini aja sih nanti kalau yang dia membedakan yang kayak kata sifat nah yang pakai des des sama yang nggak pakai Oh, desnya itu sih mungkin yang biar nggak bolak-balik gitu. Nah, ya. yang kata sifatnya yang ada naknya dan enggak Ah, naknya ya. ada yang pakai na, kapan yang pakai na, kapan yang tidak pakai na, yang des kayak gitu. Bla Ah, bla hai, bla hai. des. Kalau yang pakai na itu Pak, contohnya ini ya, itu sebelum des pasti selalu ada kata bendanya. Kayak ini ya, shinsetsuna sensei des gitu ya. Jadi dari shinsetsu itu nggak langsung ke des, ada kata bendanya dulu. Nah itu baru na-nya digunakan. Tapi kalau yang nggak pakai na, yang tidak digunakan na-nya, itu biasanya kata sifatnya langsung menyambung dengan des. Ya, jadi langsung shinsetsu des gitu.
Jadi nggak ada kata benda yang diterangkan gitu ya. Jadi naknya tidak perlu digunakan. Kayak gitu. Udah paham belum atau masih bingung? Udah sih, udah sih. Hai, Udah kayak sih. gitu ya. Jadi kalau yang nggak pakai na itu biasanya langsung si kata sifat langsung ke des. Tapi kalau yang pakai na biasanya ada kata benda dulu sebelum des gitu ya. Hmm. Sensei, sensei, baru des. Kayak gitu. Eh, Hai, saya lagi. Yang boleh-boleh. pemakaian kunai tadi, kunai des itu hanya untuk kata negatif saja ya. Iya, ya. Kata sifat negatif Kata saja. sifat kata sifat I, i ya khusus i. i. Kalau na itu pakainya ja ari masing. Naknya Oh ya. naknya dihilangkan terus dipakai ja ari masing. Itu untuk kata sifat. Nah, untuk kata sifat i baru yang pakai kunai des untuk Oh, negatifnya. berarti yang positifnya tetap, tapi nggak pakai ya. Kalau yang positif sifat Ya, kalau i-nya yang kalau nggak perlu pakai kunai ya berarti ya. betul. Kunai itu hanya untuk negatif saja. Kalau yang sifat i yang positif tak biasa aja ya kayak gini takai Biasa aja. aja. Ya, hai gitu. Oke, kalau sudah kita lanjut ya ke yang Renshu latihan bab 8. Oke, ini ya yang bab 8 bungkainya contoh pola kalimat yang yang digunakan di bab ini gitu ya. Ini bab 8 tadi kayak udah dijelaskan lebih menekankan penggunaan kata sifat. Contohnya Sakura wa kirei desu. Sakura cantik gitu. Fujisan wa takai desu. Fujisan tinggi. Sakura wa kirei na hana desu. Sakura Sakura adalah bunga yang cantik gitu. Ini ada penekanan hana bunganya. Kalau yang tadi kan Sakura wa kirei desu. Sakura cantik, udah gitu aja. Tapi kalau yang ini Sakura wa kirei na hana desu. Sakura bunga yang cantik, adalah bunga yang cantik. Terus contoh lainnya Fujisan wa takai yama desu. Fujisan adalah gunung yang tinggi. Gitu. Ya, ini untuk kalimat yang digunakan di bab ini. Kita ke Taibungnya, boleh. Sekarang silakan nomor 1 dibaca. Osakawa Nigiya, Nigiyaka desu ka? Hai, Nigiyaka desu. Hai. Jadi, apakah Osaka ramai gitu ya? Ini Niigata ramai. Hai, Niigata desu. Iya, ramai. Jadi ya, kalau misalkan eh, bertanya menggunakan kata sifat gitu, apa pola kalimat tanya yang menggunakan kata sifat, dijawabnya dengan kata sifat lagi. Hai, Niigata desu. Boleh silakan lanjut lagi nomor 2. Eh, saku, Sakura daigaku wa yumei desu. Iye, yumei ja arimasen. Apakah Universitas Sakura terkenal? Tidak, tidak terkenal ya. Di meja ada masing tidak terkenal. Lanjut lagi nomor 3. Eh, pek, Peking wa, Peking wa ima, ima su, surai desu ka? Itu Eh, Samui sa, ya. oh samurai, samui, Samui. Hai. samui, samui desu ka? Hai, totemo samui desu. Terus, eh, siang, Shanghai, Shanghai mo samui desu ka? Iye, eh, omari, sam, omari, samuka, samu kunai desu. Mana ini? Hai. Oke. Ya, jadi Peking, Peking to Beijing ya. Apakah Beijing sekarang gitu ya? Dingin? Hai, totemo samui desu. Ya, sangat dingin. Terus Shanghai mo samui desu ka? Mo itu artinya juga ya. Juga. Jadi apakah Shanghai juga dingin? Tidak,
gitu ya. Tidak terlalu dingin, tidak Dingin. begitu dingin. Lanjut lagi nomor 4. Daiga kuno Rio Rio wa do desu ka? Eh, Furui des desu ga apa itu? Ben Benri. Benri Benri des. Hai. Daigaku no ryo. Eh, bagaimana asrama universitas gitu ya. Furui desu ga benri desu ini ya. Tadi yang pakai pola kalimat ga yang menyatukan dua kata ya tapi Dua kata. berlawanan. Hai. Di sini furui desu ga benri desu. Tua, tua sih tapi praktis ya. Tua, udah tua atau udah lama gitu bangunannya tapi praktis. Hai, lanjut nomor 5. You know, Matsumoto-san no uchi e ikimashita. Uh, Donna uchi desu ka? Kirei na uchi desu. Uh, Soshite o oki uchi desu. Hai. Oke, ini Kino Matsumoto Sang no Uchi Kimashita. Jadi ngasih tahu ya, kemarin Keren. saya pergi ke rumahnya Rumahnya Matsumoto Sang. Matsumoto. Hai. Terus ditanyain, Dona Uchi desu ka? Rumahnya itu gimana? Kayak Bagaimana gimana? rumahnya? Ha, Kiraina Uchi desu. Rumahnya cantik atau bisa bagus rumahnya gitu bersih. Hai. sih. Terus kemudian Oki Uchi desu. Rumahnya besar gitu. Terus itu kemudian ya. Terus Hmm. rumahnya bersih atau cantik. Kemudian dan juga rumahnya besar. Baik, lanjut terakhir nomor 6. Ino omoshiroi eiga o mimashita. Apa tuh? Nani nani o mimashita ka? Ni Nichining no. Ya. Eh, si Chining Sisi. no. Si Chining no samurai des. Hai. Kemarin saya nonton film yang seru gitu ya, Omoshiroi atau menyenangkan. Omoshiroi Ega, film yang seru atau film yang menyenangkan. Nah nih Omi Mas Taka, emangnya nonton apa? Film apa? Anak apa? Hai, langsung disebutin judulnya ya, Shichimi no Samurai. Samurai 7 orang. Tuh. Hai gitu ya. Oke, ini kita ke Kaiwa gitu ya. Eh, bentar. Saya cari dulu ya. eh, sound, ya soundnya. Bentar.
第8課、会 Suaranya kedengeran nggak tadi? Sudah kedengeran, tapi mungkin bisa di volumenya digedein dikit sih. Oh ya, oke. Oke. Bentar.第8課、会話。そろそろ失礼します。マリアさん、日本の生活はどうですか？毎日とても楽しいです。そうですか。サントスさん、お仕事はどうですか？そうですね。忙しいですが面白いです。コーヒーもう一杯いかがですか？いいえ、結構です。あ、もう6時ですね。そろそろ失礼します。そうですか。今日はどうもありがとうございました。いいえ、またいらっしゃってください。Hai, itu ya untuk kaiwa atau percakapannya. Ini kayaknya si apa namanya Maria Sang gitu berkunjung ke kediamannya Yamada Sang. Keluarganya Santo Susang berkunjung ke keluarganya Yamada Sang gitu ya. Sini juga dilihatin ya, lagi ngobrol gitu di ruang tamu gitu ya. Di sini kayaknya pas di keluarga Santo Susangnya udah selesai gitu, udah keluar dari rumahnya. Jadi Maria Sang di Honosei Katsuado desu ka? Maria kayaknya orang ini ya, bukan orang Jepang. Jadi ditanyain sama Yamada Ichiro gitu, Maria, kehidupan di Jepang gimana gitu. Mainichi totemo taneshi desu. Setiap hari sangat senang gitu, sangat menyenangkan. So desu ka? Santo Susang, oshigoto wa do desu ka? Oh gitu ya. Kalau Santo Susang gitu ya, kerjaannya gimana gitu. So desu ne, isogashi desu ga omoshiroi desu. Jadi ya udah jelaskan, so desu ne di sini kayak mengekspresikan sedang berpikir gitu. So desu ne, isogashi desu ga sibuk sih, tapi omoshiroi desu, tapi menyenangkan gitu. Terus ini kopi mau ipai kaga desu ka? Kopinya mau secangkir lagi gitu, ditawarin lagi ya kopinya. Iya, deh, enggak, udah cukup gitu ya. Terus ini kata si Jose-nya gitu ya, suaminya Maria. Ah, mau rokuchi desu ne. Udah jam 6 ya. Soro-soro, setsurei shimasu. Nah, maaf, apa, sudah saatnya buat pergi untuk permisi gitu. So desu ka? Oh gitu ya. Kyou wa domo arigato gozaimashita. Hari ini terima kasih banyak gitu ya. Berterima kasih karena udah disambut gitu ya bertamu. Iye, mata irasate kudasai gitu ya. Tadi kan disebutkan ya, iye ini di sini artinya sama-sama gitu. Mata irasate kudasai, silakan datang kembali. Hai gitu ya. Ini untuk percakapannya gitu ya. Jadi tentang keluarga Santo Susang yang berkunjung ke kediaman Yamada. Ya, baik ini tadi mungkin udah jelaskan ya tentang pola kalimat kata sifat gitu ya. Kalau ini konomachi wa kirei desu gitu. Untuk na gitu ya, itu na-nya dihapus. Kalau yang i, omoshiroi desu, i-nya tetap dipakai. Kalau yang ini, yang tadi itu positif ya. Yang ini negatifnya. Kirei desu, jadi kirei ja arimasen. Genki desu, genki ja arimasen gitu ya. Tinggal ditambahin ja arimasen aja. Terus kalau untuk kata sifat i, kalau dirubah ke negatif, takai desu, taka kunai desu. Oishii desu, oishii kunai desu. Ii desu, yo kunai desu. Jadi i-nya dihapus, ditambahin kunai desu. Oke, ini kata sifat yang menerangkan kata benda. Contohnya, Nara wa yumei na machi desu. Nara adalah kota yang
ramai. Jadi di sini naknya digunakan karena ada kata benda di sini ya, nggak langsung ke des. Kalau untuk yang kata sifat i, narawa furui machi desu. I-nya tetap nggak berubah ya, nggak dihapus atau ditambahkan. Jadi narawa furui machi desu. Nara adalah kota yang tua gitu. Baik, gitu ya. Penjelasan penggunaan kata sifat. Oke, kita masuk ke renshu latihan B ya. Nomor 1 untuk contohnya. Di sini Mira-san wa sensetsu desu. Di sini kalau ilustrasinya tuh, ntar kita gedein. Di sini Mira-san ya lagi mempersilahkan mungkin orang tua gitu ya di bis, mempersilahkan untuk duduk aja duluan. Gitu. Mempersilahkan tempat duduk. Jadi menggambarkan Mira-san itu orang yang baik hati. Mira-san wa sensetsu desu. Jadi disesuaikan dengan ini ya. Jadi sebutkan kata sifatnya gitu yang disesuaikan dengan gambar di sini. Hai, silakan nomor 1 boleh dicoba. Nomor 1 itu berarti itu menyatakan apa itu Sensei? Sehat atau Ya, kuat ya? sehat, betul. Ya, Kuat. sehat, Oh, sehat. sehat. Oh, nah sehat tuh berarti genki ya? Ya, betul. Genki. Oh, berarti itu kan Santosu-san wa genki desu. Hai, betul ya. Ya. Susan wa genki desu. Ini coba kita ketik. Nah, terus yang Susan, sebentar ya. Santos, Santosu sama genki desu. Ini kita kecilin. Hai, ini untuk nomor 1. Lanjut nomor 2. nomor 2 itu cantik ya? Kirei. Ya, ya betul. Oke. Karina-san wa kirei desu. Hai, itu ya. Karina-san wa kirei desu. Karina-san cantik gitu ya. Karina-san wa kirei desu. Silakan lanjut nomor 3. Fuji-san wa takai desu. Hai, itu ya. Fuji-san wa takai desu. Tinggi ya. Ini bisa dilihat ya, ini ketinggian Gunung Fuji ya. 3.776 meter. Nah, lanjut yang terakhir. Itu tuh kepanasan gitu ya Sensei ya? Ya, panas. Panas tuh berarti atsui. Hai, betul, Atsui. Roku kok roku salah. Hai, betul. Hachi gatsu Hai, wa iya betul. Hachi gatsu wa atsui desu. Hai, itu ya. Eh, Shigatsu wa Atsui deh. Shigatsu ini ya, apa namanya? Agustus, sekitar ya Agustus itu emang karena musim panas ya. Dimulainya musim panas itu sekitar Agustus, makanya panas. Panasnya di Jepang tuh lebih panas dari kalau lagi musim panas ya, lebih panas dari di Indo. Karena mereka panasnya tuh yang panas kering gitu kan. Kalau di kita walaupun panas masih ada angin sepoi-sepoi ya, masih ada kerasa sejuknya gitu karena angin. Tapi mereka tuh jarang banget kena
angin. Jadi panasnya panas kering. Eh, makanya kemarin tuh kalau nggak salah tahun kemarin, musim panas tahun kemarin banyak yang meninggal karena kena heat stroke. Jadi kepanasan. Lalu Tapi panas gitu. ya betul. Jadi musim panas Jepang melebihi di kita di Indo panasnya. Kalau lagi musim panas. Hai, gitu ya. Hai, udah ya nomor 1, kita lanjut ke selanjutnya. Nomor 2, kita lihat contohnya. Di sini ada Yamada-san, terus ada Genki. Yamada-san wa genki ja arimasen. Oke, jadi ini kata sifatnya yang bentuk negatif ya. Diubah ke negatif. Karena ini kata sifat na, jadinya ubahnya ja arimasen. Yamada-san wa genki ja arimasen. Silakan nomor 1. Hmm. Isang, Hai, isang wa, itu apa? Hima. iya, Hima. Hima ja arimasen. Hai, betul ya. Isang wa hima ja arimasen. Jadi Isang tidak senggang gitu ya, lagi sibuk. Silakan lanjut nomor 2. Wangsan no wa heya. Wangsan no wa heya ya berarti ya. Iya, Atau betul. Iya, wangsan no wa heya. Wangsang no heya wa. Oh, salah. Wangsan no heya wa Hai, kirei ja arimasen. hai, betul. Kireja arimasen. Heya tuh kalau nggak salah kamar bukannya saja ya? Iya, betul. Kamar. Baik, lanjut nomor 3. Heeh. Dei gaku no apa tuh? Rio. Rio. Hai, Dei gaku no Rio wa eh ben ri ja arimasen. hai, betul. No Rio wa salah. Benrija arimasen. Lanjut yang terakhir. IM apa tuh? IM si wa yume ja arimasen. Hai, betul. Yume, ini mungkin nama perusahaan ya Heeh. yang ada di sini, nama perusahaan fiktif. Jadi perusahaan IMC tidak terkenal gitu. Meja arimasen. Hai, gitu ya untuk nomor 2. Sudah soalnya kita lanjut nomor 3. Contohnya konoji densa atarashi. Konoji densa wa atarashi kunai desu. Oh, ini kalau yang tadi itu bentuk negatif kata sifat. Nah, kalau ini soal yang bentuk negatif untuk kata sifat i ya. Gitu. Silakan nomor 1. Mira-san wa isogashi kunai desu. Hai, tuh. Isogashi kunai, oh ya. Kunai desu. Kunai desu. I-nya hilangkan tambah kunai. Lanjut. Nihongo wa yasashi kunai desu. Hai, tuh ya. Asasi kunai, tidak mudah. Tidak mudah. Lanjut. Kono Ochiya ya berarti ya itu ya. Itu ocha ya. Ocha, oh ya. Hai, Kono Ocha wa hai. Atsu Atsushi kunai Atsui, desu. atsu, Atsu. Hah? kalau jadi negatif jadinya Atsushi kunai. enggak. Si-nya tidak dipakai.
Kan tadi kalau misalkan kata sifat i diubah ke negatif, i-nya hilangkan ditambah kunai. Jadinya, Oh, atsu kunai. hai, betul. Oh, si-nya nggak di Enggak, enggak ya. Oh, langsung kunai karena ding ya. Oh iya benar-benar. langsung kunai. Langsung Di sini kunai ya. pakai si kan karena emang antara si ada si-nya. Iya iya Isobati ada iya. si-nya. Iya ke Jadinya, keikutan. hai. Iya iya. Jadinya yang dihilangkan. Hai, gitu ya. Lanjut nomor terakhir. Oke. Kon kono jisho Hai. wa ikunai desu. Tadi kan ada Oh, dijelaskan kalau oh i yang itu ininya dua bentuk itu ya. negatifnya khusus. Ya, masih ingat nggak? Itu berarti langsung aja kunai desu gitu bukan sih tadi? Enggak, Bentar, ada bentar, bentar, depannya bentar. Ada, ada iya. lagi. Hai, hai. Sebentar. Eh, oh, yok, yo, yo ya adanya. Yo Yo, kunai, yo kunai, betul. Betul yo sekali. kunai desu. Hai. Yo kunai desu. Kono jiso wa yo kunai desu. Kamus ini tidak bagus ya. Jadi kalau i itu khusus ya. Jadi bukan i kunai tapi jadi yo kunai. Hai, gitu ya. Itu untuk perubahan kata sifat i menjadi negatif. Kita lanjut ke nomor 4. Ini ada dua ya contohnya. Kita lihat yang pertama, Mirasang, Hansamu, terus jawabannya hai. Mirasang wa Hansamu desu ka? Jadi ini digunakan untuk bertanya ya. Mirasang, apakah Mirasang ganteng gitu. Hai Hansamu desu. Ya, ganteng. Kalau jawabannya hai. Untuk yang contoh nomor 2, Nihon no kamera takai, jawabannya iye. Nihon no kamera wa takai desu ka? Iye, takakunai desu. Enggak mahal ya. Ini. Jadi disesuaikan sama jawaban apakah high atau iye. Kalau high ya biasa aja gitu. Jadi enggak negatif gitu ya. High handsome ya. Tapi kalau iye jadi kata sifatnya mengikuti juga ya. Jadi negatif. Hai, silakan nomor 1. Eh, oke. Ano, restoran, restoran wa, restoran wa, eh, Shizuka desu ka? Nah itu. Iye, Shizuka ja arimasen. Hai, betul ya. Oh, iya. Bukan, oh ya, ya. Shizuka ya arimasen. Karena kata Kata sifat na ya. ya betul. Shizuka desu ka? Iye, Shizuka ya arimasen. Itu ya. Silakan lanjut nomor 2. Kaisha no eh shokudo. Oh ya. Hai, Kaisha no shokudo wa yasui desu ka? hai, Coba baik ya. betul. Hai, yasui desu. Hai, ya, betul. Karena positif hai, jadi tidak berubah. Ya sih. Udah berubah. Ha. Lanjut. Hai, nomor 3. Sono itu pang pang Pak, pangkong. paso. Itu paso ya. Oh, paso. Oh, Hai, alah. Pasokong, pasokong hai, wa, kono pasokong wa, iye, i, 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 oh salah bukan i, iye, i, i desu hai, ne, ya, i desu ka? i desu ka, astagfirullahaladzim, i desu ka, iye, berarti kan yo, iye, Amari. amari, Ini ada amari. Hai, yo, iya betul. amari, Yo, yo kunai desu. hai, betul ya. Karena negatif jadinya yo kunai desu. Jadi iya amari yo kunai desu. Enggak terlalu atau tidak begitu bagus. Ya. Lanjut terakhir.
sono techo sono techo wa benri desu ka? ですね。はい、とても、はい、とても便利です。 Hai, betul ya. Hai, apakah Techo? Techo tuh buku catatan ya. Buku notes gitu, apakah buku catatan itu praktis? Hai, totemo dan bedes. Ya, sangat praktis. Gitu ya. Hai, sudah nomor 4 latihannya ya. Tadi untuk apa? Penggunaan kalimat tanya atau sifat. Kita lanjut ke nomor 5. Oke, ini juga lumayan. Contohnya itu Nihon no Chikatetsu. Terus di sininya dalam kurungnya ada bente, ada kirei. Diubah jadi Nihon no Chikatetsu wa do desu ka? Ini jadi menanyakan kesan ya yang tadi. Bagaimana kereta bawah tanah Jepang gitu. Benri desu. Saste kirei desu. Benri praktis, kemudian bersih atau cantik gitu. Jadi kan di sini jawabannya itu yang Benri sama Kirei. Terus diubahnya jadi kayak gini ya, Benri des, soste Kirei des. Gitu. Terus kalau yang ini, contoh nomor 2, Nihon no kuruma takai i. Nihon no kuruma wa do desu ka? Takai desu ga i desu. Oh ini kalau yang ini yang kebalikannya ya. Mobil dari Jepang bagaimana gitu. Takai desu ga i desu. Mahal tapi bagus. Kan kalau tadi mah ini menyambungkan kayak sama-sama ya, artinya sama-sama positif. Udah praktis kemudian bagus juga gitu atau bersih juga. Tapi kalau yang ini takai desu ga ii desu, mahal tapi bagus. Kalau ini yang berlawanan ya, yang negatif dan positif. Nah, cara membedakannya cara mengerjakannya gimana gitu. Membedakan yang penggunaannya pakai yang enggak sama pakai yang sosite. Ini aja dilihat aja kata sifatnya kan kalau Benri sama Kirei. Benri praktis. Betul saja artinya itu positif. Kirei juga cantik atau bagus itu sama-sama positif kan. Jadi pakainya yang sosite. Tapi kalau yang ini mana sih ini kan gabungan takai sama i gitu ya. Artinya aja udah berlawanan. Takai kan mahal, mahal berarti yang artinya kan negatif ya. Sedangkan i bagus itu artinya positif. Jadi dua kata ini berbeda. Ininya pakai enggak gitu. Itu kayak cara menentukan apakah pakai sosite atau pakai enggak gitu ya. Baik, mungkin langsung aja silakan dicoba nomor 1. Yang sifat kata nomor 1 tuh atarasi itu berarti kalau nggak salah baru ya Sensei kan. Ya, betul, baru. Baru dengan kirei berarti kan positif semua ya berarti. Ya, betul. Oke. Oke. Apa itu? Kaisha no ryo wa do Hai. desu ka? Hai. Do desu ka? Berarti atarashi desu. Hai. Atarashi desu. So shite kirei desu. Hai, betul ya. Karena sama-sama memiliki arti positif, jadi pakai sosite. Baru, kemudian bagus atau cantik. Baik, lanjut nomor 2. Shinsetsu kan Sensei. berarti sama omoshiroi. Oshiroi. Kalau omoshiroi itu Omoshiroi itu menyenangkan ya. omoshiroi. Oke. Berarti positif semua berarti. Ya, betul. Oke. Sensei wa do desu ka? Hai. Shinsetsu desu. So shite omoshiroi desu.
Hai, betul ya. Shinsetsu desu. Baik, gitu ya. Udah baik. Soshite, kemudian menyenangkan, gitu ya. Moshiroi. Hai. Lanjut, nomor 3. Itu oishi sama takai tinggi berarti sama-sama itu. Eh Takai di sini, karena ini makanan, berarti apa artinya kalau takai? oh mahal. Iya, betul. Berarti apa namanya? Kebalik. Iya, Eh, betul. ya. Berarti pakai ga ya. Hai. Nihon Nihon no tabe tabemono tabemono wa Nihon no tabemono wa do desu ka? Hai. Oh, sebentar saya. Oh, oishi desu desu ga. Oishi desu ga. Hai. Oishi desu ga. Oh, takai desu. Hai, betul. Isi desu ga takai desu. Enak tapi mahal. Nah, Lanjut yang terakhir. itu apa tuh? Isogasi. Isogasi Hai, itu isogasi. sebentar. Isogasi. Masih belum apa. Isogasi itu apa ya? Isogasi itu sibuk ya. Oh, sibuk ya. Hai. Sibuk tapi omoshirei. Moshiroi. Tadi tuh moshiroi itu Ayo tadi. menyenangkan. Hai, betul. Sibuk tapi menyenangkan. Oh ya. Hai. Nihon no itu seikatsu. Hai, betul. Nihon no seikatsu wa dou desu ka? Hai. Isogasi desu desu ka ga? Isogasi Desu ga. desu ga? Hai. Omoshiroi desu. Hai. Betul ya. Isogasi desu ga sibuk tapi menyenangkan. Yang sekatsu, kehidupan di Jepang gimana? Sibuk tapi menyenangkan gitu ya. Hai, gitu ya. Jadi itu perbedaan penggunaan kapan menggunakan soshite, kapan menggunakan enggak ya. Udah paham ya. Kalau yang soshite itu sama-sama positif, kalau yang enggak itu berkebalikan ya. Ada isinya ada negatif dan positif. Hai, lanjut ke nomor 6. Kita lihat contohnya. Di sini yang ke satu ada Osaka sama Niigata. Terus Machi. Jadi berubah Osaka wa Niigata na Machi desu. Oh ini kata sifat yang menerangkan kata benda ya tadi. Terus yang kedua Tokyo Eki. Oki Eki. Tokyo Eki wa Oki Eki desu. Gitu ya. Itu untuk cara pengerjaannya. Silakan coba nomor 1. IMC wa benar ya? IMC Hai, wa terus. atarashi kaisha desu. Hai, betul. Tarashi. Benar ya? Benar kan? Betul, betul. Ya. IMC itu perusahaan yang Perusahaan. baru. Eh. Hai, lanjut nomor 2. Itu Kobe 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 Bioing. Bioing. Hai. Kobe Bioing wa Yumei na Hai, betul. Yumei na itu Bioing desu. Hai, oke, betul. Kobe Bioing. Rumah sakit Kobe adalah rumah sakit yang terkenal. Gitu ya. Lanjut nomor 3. Wato-san wa
I gitu aja ya berarti ya. Hai, I i. sensei desu. Hai, betul. I sensei ya. Sato-san adalah guru yang baik, guru yang bagus gitu. Lanjut yang terakhir. Fuji-san wa kirei na yama desu. Hai. Betul ya. Fuji-san wa kirei na yama desu. Fuji-san adalah gunung yang cantik. Cantik. Hai. Kirei na yama, gunung yang cantik. Kayak gitu ya, itu untuk nomor 6 ya. Eh, latihan mengenai kata sifat yang menerangkan kata benda. Kita lanjut ke nomor 7. Untuk contohnya, di sini ada Nara, Machi, terus dalam kurungnya Shizuka. Diubah menjadi Narawa, Donna Machi desu ka? Nara, kota. Kota yang bagaimana? Shizukana Machi desu. Kota yang tenang gitu ya. Jadi kalau yang tadi kan do desu ka gitu ya. Kalau yang ini Donna yang sama-sama artinya bagaimana, tapi ada menerangkan kata bendanya. Dan nama ciri kata yang bagaimana, kata yang benar. Gitu ya. Baik, silakan nomor 1. Nichinin no samurai wa donna eiga desu. Hai, Donna Ega Bener desu ya? ka? Donna eiga desu. Itu apa? Berarti yang ini ya, omoshiroi eiga desu. Hai, betul, betul. Omoshiroi Ega desu. Film yang Film yang menyenangkan. menyenangkan. Hai. Lanjut nomor 2. Santosu-san wa donna hito desu ka? Hai. Itu shinsetsu na Hai, hito betul. desu. Hai, betul. Shinsetsu, orang yang baik. Ya. Menyenangkan. Baik. Oh iya. Baik. Kalau menyenangkan tadi omoshiroi. Omoshiroi hito. Shinsetsu na hito desu. Hai. Lanjut nomor 3. Sakura daigaku wa Sakura daigaku wa donna daigaku desu. Oke, terus atarashi daigaku desu. Hai, betul. Jadi Sakura Daigaku wa Donna Daigaku desu ka? Sakura Universitas Sakura, universitas yang bagaimana? Tarashi Daigaku desu. Universitas yang baru. Hai, lanjut yang terakhir. Suisu itu ya. Suisu. Hai, itu Swiss. Suisu wa donna kuni desu ka? Hai. Oke. Kirei na kuni desu. Hai, betul. Jadi Swiss itu Swiss ya. Swiss, Swiss ya. Hai, itu Swiss. Jadi Swiss negara yang bagaimana? Kirain aku nih, negara yang cantik. Itu ya. Hai. Sudah ya, tadi ini latihan soal untuk penggunaan donna. Kita lanjut mungkin ya. Ini soal terakhir mungkin untuk hari ini. Yang nomor 8. Lanjut nomor 1 contohnya. Di sini ada kirei, terus hanao kaimashita. Jadi kireina hanao kaimashita. Oh, ini tinggal ditambahkan na aja ya. Terus kalau yang contoh nomor 2,
aoi, terus kasao kaimashita. Aoi kasao kaimashita. Jadi ini mungkin untuk latihan soal, apakah sudah mengetahui yang mana kata sifat na, mana yang kata sifat i. Gitu. Kan kalau yang kata sifatnya itu tinggal ditambahkan aja. Kirena hanao kaimashita. Tapi kalau kata sifat i tidak ada perubahan apa-apa. Jadi langsung digabungkan aja aoi kasao kaimashita. Gitu ya. Hai, silakan. Silakan nomor 1. Su Sumetai Sumetai apa tuh? Gyo Gyo Gyu, Gyunyu gyunyu. Hai. Gyunyu o no no nomimashita. Hai, betul ya. Ini karena kata sifatnya jadi langsung gabungin aja. Sumetai ginyu namimashita. Minum susu dingin gitu. Dingin. Hai, lanjut nomor 2. Sebentar. Kino no hong oh Itu bang ya. bang. Oh, kino no bang. Oh, Hai. oke. Kino no bang yumeina eh resutarang de Seseorang deh. resutarang de eh resutarang de tabemashita. Hai, betul ya. Oke. Ini kata sifatnya jadinya Yumeina restoran Tanimasa. Kemarin malam makan di restoran yang terkenal. Nah, Hai, lanjut nomor 3. hmm. Tanjobini Sutekina. Hai. Oh iya, benar ya. Sutekina aduh pure zeng to Hai. apa tuh? Orai masta. Hai, betul ya. Morai Stekina. masta. Hai. Jadi pada hari ulang tahun Tanjabe ini Stekina presento Moraimashita. Dapat hadiah yang bagus gitu, atau yang cantik. Lanjut yang terakhir nomor 4. Tomodachi ni atarashi CD o karimashita. Hai, ya betul ya. Terashi CD. Saya meminjam CD yang baru kepada teman, gitu ya. Hai, gitu ya. Itu untuk latihan soal yang nomor 8. Untuk selanjutnya kita lanjut hari Selasa ya berarti. Jadi, hai, Iya. sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sebenarnya enggak sih, paling cuma itu apa ngapalin biar nggak kebalik-balik kapan yang pakai na, Yang nggak pakai na pakai gitu. enggak. Ya, hai, Terus yang tadi yang kunai kayak gitu-gitu sih. nah sama itu ya. Eh, Itu emang harus dibanyakin latihan soal kayak gini sih biar terbiasa. Terus nanti kalau terbiasa biasanya langsung hafal gitu. hmm. Biasanya di internet juga suka ada sih latihan soalnya gitu banyak. Bisa dicari gitu ya. Hai, kalau misalkan nggak ada berarti